Malam itu, hujan mengguyur deras, menabuh atap mobil Andre seperti dentingan logam yang tak berkesudahan. Wiper mobil bekerja keras menyapu air yang mengaburkan pandangan, namun jalanan tetap tampak kelam dan mencekam. Di dashboard, layar GPS memandunya menuju sebuah lokasi yang tak dikenal, hanya beberapa kilometer dari batas kota. Sebuah area yang bahkan tak pernah disebut dalam peta Google maupun laporan wilayah setempat. Andre menatap kembali layar ponselnya. Email yang datang tanpa pengirim, tanpa lampiran tambahan, hanya memuat pesan pendek yang entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Temui mereka yang tak pernah dijemput. Koordinat 63975 1067942. Datanglah jam 12 malam. Bawa kamera. Pukul 23.57, Andre memarkir mobilnya di pinggir jalan tanah yang becek. Sepi. Tidak ada penerangan, kecuali lampu kabut mobilnya yang samar menerangi kabut tipis yang turun perlahan seperti napas dari alam lain. Di depannya terbentang jalan setapak yang mulai ditelan rerumputan liar dan akar-akar pohon. Di kejauhan, samar-samar terlihat siluet bangunan tua. Kabut semakin tebal saat ia melangkah maju, membawa tas punggung berisi kamera DSLR dan senter kecil. Hanya suara hujan, langkah kakinya yang menginjak genangan, dan detak jantungnya yang mengisi keheningan malam. Bangunan itu berdiri angkuh dan asing. Gaya arsitekturnya kolonial, dengan jendela-jendela tinggi dan daun pintu besar dari kayu jati yang kini lapuk dimakan usia. Catnya mengelupas, temboknya retak, tapi kesan megahnya tak sepenuhnya hilang. Di atas gerbang besi yang berderi tertiup angin, tergantung pelang tua berkarat bertuliskan, Panti Asuhan Harapan Bunda. Andre menelan ludah. Tempat ini tidak ada di peta. Tidak pernah disebut dalam catatan kota, dan berdasarkan penelusurannya sebelum datang, tanah ini seharusnya hanya padang ilalang. Tapi malam ini, di hadapannya, berdiri kokoh bangunan yang seolah baru keluar dari balik kabut sejarah yang sengaja dilupakan. Ia mengangkat kameranya, mulai merekam. Jam 12:01, gumamnya pelan. Jika ini prank, mereka sudah total banget sih. Pintu gerbang terbuka perlahan dengan suara berderit panjang, seperti menyambutnya. Tidak ada angin yang cukup kuat untuk mendorongnya, tapi engselnya bergerak sendiri, seolah tahu ia datang. Langkah pertama Andre memasuki halaman panti asuhan terasa berat. Tanahnya dingin dan lembab. Namun lebih dari itu, ada sensasi seolah udara di sekitarnya berubah. Lebih berat. Lebih mati. Tiba-tiba, suara kecil terdengar, tawa anak-anak, sayup, dari dalam bangunan. Andre terdiam, menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas. Riang, seperti anak-anak bermain petak umpet. Tawa itu kemudian disusul oleh suara nyanyian lemah. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Suara perempuan. Tapi lamat-lamat, seolah datang dari dasar sumur. Andre memaksa dirinya tetap tenang. Ia menyalakan senter dan melangkah menuju pintu depan. Tangannya meraih gagang pintu kayu yang dingin, nyaris beku. Saat ia menyentuhnya, jam di pergelangan tangannya berdetik ke pukul 00 tepat. Dan saat itu juga, semua suara hilang. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Bahkan suara detik jam pun seakan lenyap. Pintu di hadapannya terbuka sendiri. Perlahan, penuh kehati-hatian, seperti mengundang tamu yang telah lama ditunggu. Andre menyalakan kameranya dan melangkah masuk. Langkah Andre terasa berat ketika ia melintasi ambang pintu. Udara di dalam gedung berbeda. Pengap, namun dingin. Aroma lembab bercampur sesuatu yang lebih halus. Seperti bau kapur barus tua dan kain basah yang sudah terlalu lama dijemur.
Lampu-lampu gantung di langit-langit menyala redup, berpendar kekuningan seperti lilin tua. Beberapa berkedip, seolah kelelahan mempertahankan cahaya. Denting suara anak-anak tertawa terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Suara itu berasal dari ruang besar di sisi kiri, ruang tamu bekas aula panti. Andre mengarahkan kameranya ke sana dan perlahan melangkah masuk. Ruang itu dipenuhi bayangan panjang dari kursi-kursi kecil kayu yang disusun melingkar. Di tengahnya, duduk 6 anak kecil. Tubuh mereka kurus, mengenakan pakaian lusuh model lama, seperti anak-anak dari era 1930-an. Masing-masing duduk bersila dengan kepala sedikit tertunduk, menyanyikan lagu Nina Bobo, namun bukan dalam bahasa Indonesia. Bahasa itu terdengar asing, namun melodinya akrab. Andre merekam dan mendengarkan lebih saksama. Slaap kinje slaap, daar buiten loopt en skaap. Bahasa Belanda kuno. Andre mengenal frasa itu dari dokumentasi sejarah kolonial, lagu pengantar tidur yang dinyanyikan para nyonya Belanda untuk anak-anak mereka. Tapi mengapa anak-anak ini menyanyikannya di sini? Tiba-tiba, salah satu anak, gadis kecil dengan rambut dikepang rapi dan gaun putih pudar, mengangkat wajahnya. Matanya kosong, kelabu, dan menatap lurus ke Andre. Tanpa emosi, tanpa kedipan. "Siapa yang mengurus kalian di sini?" tanya Andre dengan suara yang tidak stabil. Ia berusaha terdengar tenang, tapi kerongkongannya kering. Gadis itu menjawab dengan nada lirih namun jelas. Suaranya seperti gema dari dalam ruang kosong. "Kami diurus oleh ibu kepala, tapi dia hanya datang kalau ada yang nakal." Sejurus kemudian, kelima anak lainnya ikut menengadah. Gerakan mereka seragam, serempak, seolah tubuh mereka dikendalikan oleh satu tangan tak terlihat. Lalu keheningan jatuh begitu saja, seperti karung pasir yang dijatuhkan dari ketinggian. Suara tawa berhenti, nyanyian padam, dan semua kepala menoleh ke arah yang sama. Lorong panjang dan gelap di ujung ruang tamu. Tidak ada cahaya, tidak ada gerakan. Tapi Andre tahu ada sesuatu di sana. Detik berikutnya, suara langkah kaki menggema pelan. Seretan satu persatu. Seolah kaki yang pincang atau tertarik paksa di atas lantai kayu tua. Kemudian, tok, tok, tok. Suara ketukan tongkat. Lambat, berat, teratur. Andre memutar kamera ke lorong. Cahaya senter bergetar di genggamannya. Dari kegelapan, siluet tinggi mulai muncul. Bayangan seseorang yang memegang tongkat, berjubah panjang, dan mengenakan penutup kepala seperti topi suster zaman Belanda. Wajahnya belum terlihat, tapi aura dingin mengalir lebih tajam dari sebelumnya. Salah satu anak berbisik, sangat pelan hingga nyaris tak terdengar oleh telinga manusia. "Ada yang datang jam 12, itu berarti ada yang nakal." Andre merasa jantungnya mencelos. Ia mundur perlahan. Tangannya yang memegang kamera mulai berkeringat. Lalu terdengar bisikan lain, kali ini dari arah belakang telinganya. "Kau bawa kamera, kau datang tanpa izin, itu nakal." Lampu gantung tiba-tiba padam serentak. Gelap total. Hanya suara napas dan langkah dari lorong yang semakin dekat. Dari balik kegelapan lorong, langkah kaki berhenti. Keheningan yang menggantung kini digantikan oleh aroma menyengat, perpaduan antara daging terbakar dan kapur formalin. Saat cahaya senter Andre menyapu lorong itu, muncul sosok tinggi kurus, mengenakan baju suster lusuh gaya zaman Hindia Belanda. Kerudung putihnya dipenuhi bercak coklat tua. Wajahnya pucat, seputih kertas yang direndam air. Mata cekungnya seperti rongga kosong yang tak berujung, dan kulit wajahnya mengelupas, melepuh, seperti bekas terbakar.
Di bawah matanya menghitam, meleleh sampai ke pipi. Bibirnya tak lagi berbentuk. Hanya sobekan daging yang membentuk senyum samar tak manusiawi. Ia berdiri diam di ambang ruang tamu, mengamati Andre seperti seorang pengawas menemukan murid yang menyelinap keluar malam hari. "Kau membawa kamera." Suaranya kering, retak-retak seperti kertas terbakar. "Berarti kau datang bukan untuk mengadopsi." Andre berbalik, mencoba mundur ke pintu masuk. Tapi sebelum sempat memutar tubuh sepenuhnya, pintu besar itu menutup sendiri dengan suara dentuman keras, mengunci dirinya dari dunia luar. "Ada hukuman bagi yang mengintip dunia kami," bisik ibu kepala. Ia mengangkat tangannya yang tulangnya menonjol, jemari panjang seperti ranting kering, dan meniup satu-satunya lilin yang menyala di tengah ruangan. Gelap total. Andre memekik pelan, panik. Ia merogoh cepat ke kameranya dan menyalakan lampu senter kecil di atasnya. Saat cahaya kembali, pemandangan di sekitarnya telah berubah. Anak-anak itu masih duduk di lantai, tapi sekarang mereka tak lagi memiliki bayangan. Wajah mereka telah rusak, sebagian membusuk, sebagian dengan daging yang transparan hingga tampak tulang pipinya, dan sebagian tak memiliki mata. Hanya rongga kosong yang mengalirkan air hitam pekat. Salah satu anak berdiri, lalu tersenyum dengan mulut yang robek hingga telinga. "Jangan takut, kakak. Kami cuma ingin bermain." Andre mundur dengan napas terengah. Tapi ruang di sekitarnya tak lagi sama. Lorong yang tadinya pendek kini memanjang, bercabang. Lantai kayunya berdecit setiap ia bergerak, dan temboknya kini dipenuhi goresan-goresan kuku kecil, seperti seseorang pernah mencoba keluar tapi gagal. Ia berlari. Lorong-lorong berbelok tanpa arah. Ia naik tangga, tapi saat tiba di ujung, ia kembali ke tempat semula. Dindingnya berubah bentuk. Lukisan anak-anak yang tersenyum perlahan berganti dengan wajah-wajah menyiksa. Anak-anak menangis, menangis darah, memohon keluar. Setiap pintu yang dibuka membawanya ke ruangan lain yang mustahil. Ruang makan yang terbalik, kamar mandi tanpa cermin tapi penuh suara-suara yang tertawa. Akhirnya, Andre mendorong salah satu pintu kecil dan menemukan dirinya di dalam kamar bayi. Ruangan itu sunyi, terlalu sunyi, seolah semua suara telah disedot keluar. Dipenuhi tempat tidur bayi tua berwarna putih gading yang mengelupas. Di salah satu ranjang, boneka rusak tergeletak. Matanya tercabut, isi kapasnya tersebar di lantai. Tapi yang paling membuat darah Andre membeku adalah dinding di sebelah kiri. Tertulis dengan darah, masih menetes segar. "Kami ditinggalkan. Kami menunggu siapa saja yang mau menjadi keluarga." Andre perlahan menoleh keranjang di pojok ruangan. Di sana, tubuh kecil seorang bayi terbungkus kain putih kotor. Saat Andre mendekat, kain itu bergerak perlahan. Tapi bukan seperti gerakan napas, melainkan tangan kecil yang menggenggam dari dalam, mencekal kain, mencoba keluar. Di saat yang sama, suara ibu kepala terdengar dari balik pintu kamar. "Kau telah melihat, maka kau akan menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba, semua ranjang bayi mulai berguncang. Teriakan anak-anak pecah dari balik dinding, dari bawah lantai, dari langit-langit. Tangisan bayi berubah menjadi jeritan. Andre menggenggam kameranya erat. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal. Tempat ini tidak ingin dia pergi. Andre berlari menyusuri lorong yang semakin sempit. Napasnya memburu. Dinding di kiri dan kanan terasa makin dekat, seolah hendak menghimpi tubuhnya. Ia mencoba satu persatu pintu yang ia temui, tapi semuanya terkunci. Setiap langkah hanya membawanya lebih dalam ke dalam labirin panti yang tak mengenal arah. Akhirnya ia mendobrak salah satu jendela besar di ujung lorong. Kaca retak, tapi tak pecah. Ia menghantam lagi,
Kali ini dengan kursi kayu tua, berhasil. Tapi saat Andre menatap keluar, harapannya hancur. Yang ada hanya kabut. Kabut tebal, keabu-abuan, menggulung dan menutup seluruh pandangan. Tidak ada pohon, tidak ada langit, tidak ada tanah. Bahkan cahaya pun tak bisa menembusnya. Udara di luar seperti diam, membeku tanpa arah. Ia menatap langit, mencari bulan, bintang, apapun. Tidak ada. Ia melirik jam tangannya. Pukul 12.08. Jarum detik tak bergerak. Seolah waktu pun membeku bersama tempat ini. Panik mulai melumpuhkannya. Andre merintih, lalu berteriak sekeras mungkin. Tangisnya meledak, tubuhnya gemetar. Ia memukul tembok, meremas rambutnya sendiri. Tolong, siapapun, keluarkan aku dari sini. Tak ada jawaban. Ia jatuh terduduk di lantai yang dingin dan lembab, tubuhnya memeluk lutut. Di depannya, kamera yang masih menyala tergelincir dari tasnya. Alat itu terus merekam. Merekam wajah ketakutan Andre. Merekam ruangan yang perlahan berubah, bayangan di belakangnya semakin banyak. Anak-anak berdiri diam, hanya menonton. Hingga akhirnya, baterainya habis. Kegelapan pun menyambut Andre. Sekali lagi. Sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada detak jantung dunia. Keesokan paginya, seorang petani tua bernama Pak Surip berjalan melewati tanah kosong di pinggiran kota. Ia sering lewat jalur itu saat hendak ke ladang. Tapi hari itu, langkahnya terhenti. Ia merasa dingin merambat di punggungnya, meski matahari bersinar terang. Di hadapannya, tanah lapang terbentang seperti biasa. Tak ada bangunan, hanya rumput ilalang dan beberapa pohon liar. Tapi entah kenapa, ia merasa diperhatikan. Pak Surip menatap ke kejauhan dan mengerutkan dahi. Kayak pernah ada bangunan di sini ya? Tapi pikirannya segera ia alihkan. Ia melanjutkan perjalanan. Tak sadar, dari kejauhan, bayangan seorang anak kecil berdiri di tengah ladang, menatap punggungnya. Malam harinya, seorang remaja laki-laki bernama Kevin sedang menjelajah internet. Ia baru saja menonton salah satu video lama dari kanal YouTube investigasi horor yang kini sudah tidak aktif lagi. Kanal itu milik Andre, jurnalis muda yang hilang setahun lalu. Komentar di bawah video itu menyebutkan sesuatu aneh. Seseorang membagikan koordinat GPS di kolom komentar terakhir, disertai satu kalimat, "Temui mereka yang tak pernah dijemput." Kevin tertarik. Ia copy paste koordinat ke aplikasi peta digital. Lokasi itu menunjukkan tanah kosong, tapi sinyal GPS-nya bergerak sendiri. Jam di laptopnya menunjukkan pukul 11.57 malam. Kevin berdiri, meraih jaket dan kameranya. Dengan senyum penasaran, ia berbisik pelan. Siapa tahu ini viral. Lalu ia pergi, tanpa tahu bahwa siang tidak pernah datang di tempat itu. Dan kini, giliran dia untuk bertemu ibu kepala. 3 hari setelah Andre dinyatakan hilang, berita tentang kasusnya mulai tenggelam. Tak ada bukti, tak ada saksi, dan tak ada jejak. Semua seperti dilahap oleh udara malam itu. Namun di sisi lain kota, seorang gadis SMA bernama Naila tengah mencari referensi untuk tugas video dokumenter sekolah. Ia mengetik Urban Legend Indonesia dan tanpa sengaja menemukan kanal YouTube berjudul Andre Inside, Dunia Tersembunyi. Kanal itu kosong, kecuali satu video terakhir, tanpa thumbnail, tanpa judul. Hanya berdurasi 6 menit 66 detik, waktu yang tidak mungkin ada. Naila, penasaran, mengeklik. Layar menampilkan gambar kabur. Seorang pria muda, Andre, berjalan dengan kamera,
menyusuri lorong gelap. Gambarnya goyah, penuh noise, dan ada suara mendesing seperti siaran radio yang tidak sinkron. Tiba-tiba Andre berteriak, kameranya terjatuh. Suara anak-anak menyusul tertawa, menyanyi, lalu mendesis. Seolah ada banyak suara tumpang tindih dalam bahasa asing yang tak dimengerti. Wajah-wajah mulai muncul. Anak-anak dengan mata hitam berlubang, kulit mengelupas, dan senyum lebar yang sobek hingga ke pipi. Seketika, video berhenti sendiri. Naila menutup tab browser. Namun 1 detik kemudian, tab itu terbuka sendiri kembali. Layar menjadi merah darah. Huruf-huruf muncul satu persatu, seolah diketik langsung dari dalam komputernya. Kami butuh keluarga baru. Kami pilih kamu. Naila menjerit, mematikan laptop. Ia menarik napas dalam, meyakinkan diri itu cuma gangguan sementara. Tapi bahkan saat tidur, pikirannya tetap tak tenang. Pukul 2.03 pagi. Naila terbangun karena mendengar tawa kecil dari luar jendela. Ia mengerutkan kening. Tidak mungkin, ia tinggal di lantai 4. Dengan langkah gemetar, ia mendekati tirai, mengintip celah di antaranya. Di luar, di ambang jendela yang sempit, berdiri 2 anak kecil. Keduanya telanjang dada, kulitnya keabu-abuan dan mata mereka hitam legam. Mereka menatap ke dalam sambil tersenyum, dan satu di antaranya berkata pelan, "Ayo ikut main, Kak Naila." Yang lain sudah menunggu. Naila menjerit, mundur dan menabrak meja. Ia tak sadar ketika akhirnya pingsan. Paginya, orang tua Naila menemukan kamar anak mereka kosong. Tempat tidur rapi, jendela terbuka lebar. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang yang hilang. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah lantai kamar Naila. Basah, dipenuhi jejak kaki kecil, seolah puluhan anak-anak telah masuk ke kamar dan mengelilinginya. Polisi datang, tapi tidak menemukan petunjuk. Yang tersisa hanyalah laptop Naila, terbuka, menampilkan 1 gambar beku. Foto Naila berdiri di depan panti asuhan Harapan Bunda. Yang lebih mengerikan, foto itu diambil dari sudut kamera keamanan. Tapi tidak ada yang tahu kamera apa yang merekamnya. Karena bangunan itu tidak pernah tercatat ada. Di tempat lain, di dunia yang tak terjamah siang hari, Naila membuka matanya dalam gelap. Ia berbaring di ranjang besi kecil, selimut lusuh menutup tubuhnya. Dinding di sekeliling berwarna krem tua yang sudah terkelupas. Aroma obat tua dan debu memenuhi hidungnya. Saat ia duduk perlahan, suara ramai anak-anak terdengar dari luar kamar. Tawa, nyanyian, lonceng kecil. Lalu, suara perempuan. Anak baru sudah datang. Ayo sambut dengan manis sebelum dia belajar aturan tempat ini. Naila merasakan hawa dingin menyelusup ke tulang. Pintu kamarnya terbuka sendiri, perlahan. Di ambang pintu berdiri sosok anak-anak, dan jauh di belakang mereka, ibu kepala. Naila terpaku. Di hadapannya, ibu kepala menjulang tinggi, baju suster peninggalan zaman Belanda melili tubuh kurusnya seperti kain kafan. Wajahnya tertutup bekas luka terbakar, kulit mengelupas seperti lilin meleleh, dan mata cekungnya menyorotkan kegelapan yang nyata. Anak baru harus belajar disiplin. Suaranya seperti suara piring pecah bercampur bisikan. Ia mengangkat tangannya. Kuku-kukunya tumbuh cepat, tajam seperti belati tua berkarat. Anak-anak lain serempak berlutut. Kepala mereka menunduk seperti sudah terbiasa menerima hukuman. Naila berdiri kaku. Lututnya gemetar. Tapi ia masih bisa berpikir. Ia sadar, tempat ini bukan dunia nyata. Panti ini hidup dari ketakutan, dari kepatuhan. Kalau kamu nurut, kamu akan selamat.
Tapi Naila bukan anak yang mudah tunduk. Ia menatap ibu kepala dengan keberanian yang tersisa. Kalau tempat ini muncul karena dendam, kenapa kalian masih menghukum anak-anak? Ibu kepala berhenti. Seluruh ruangan membeku. Boneka-boneka berhenti bergerak. Bahkan cahaya lampu minyak pun padam seketika. Lalu suara Arvin terdengar pelan, hampir seperti angin. Dia tak bisa pergi kalau tak ada yang menggantikannya. Naila menoleh. Arvin berdiri dengan wajah sedih. Kami semua sudah mati, tapi belum bebas. Dia menahan kami karena butuh anak-anak yang bisa menggantikannya. Tapi kalau ada yang cukup kuat yang tidak tunduk, dia akan melemah. Ibu kepala menggeram. Dinding bergetar, kaca pecah, darah mengalir dari sela lantai. Diam. Anak-anak hanya tahu menerima, bukan melawan. Tapi Naila sudah paham. Ia berteriak, "Aku bukan milikmu." Dan ruangan mulai bergetar. Langit-langit runtuh. Dinding terbelah. Cahaya siang hari mulai menyusup dari retakan. Anak-anak menjerit, tapi bukan karena kesakitan. Mereka tertawa. Arvin menatap Naila sambil tersenyum, lalu berkata, "Terima kasih, akhirnya pagi datang." Ibu kepala berusaha menyerang Naila, tapi tubuhnya mulai terbakar. Api tak terlihat merambat dari kakinya ke kepala, seperti dia kembali ke saat terakhir hidupnya. Kali ini, tak ada anak yang ikut terbakar bersamanya. Epilog, pagi yang tak pernah datang, kini hadir. Naila terbangun di tengah lapangan kosong, pakaian sekolahnya lusuh, kamera kecil tergeletak di sampingnya. Langit sudah biru. Matahari bersinar. Tak jauh dari situ, beberapa petani menemukannya. Ia dibawa ke rumah sakit, masih setengah sadar. Saat polisi datang dan menyelidiki tempat itu, mereka hanya menemukan satu hal aneh. Sebuah papan tua yang terkubur separuh, bertuliskan karat, "Panti Asuhan Harapan Bunda." Tak ada bangunan, tak ada pintu masuk. Namun sejak hari itu, video Andre menghilang dari internet. Kanalnya kosong seperti tak pernah ada. Jejak digitalnya menghilang begitu saja. Dan tak ada lagi anak-anak yang hilang karena sinyal GPS misterius. Tapi Naila tahu. Ia tahu panti itu belum sepenuhnya mati. Ia bisa merasakannya setiap malam, saat matanya hampir terpejam, dan suara tawa anak-anak mulai berdesir dari balik jendela.